Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 8 pagi tadi. Api berasal dari salah satu kios pedagang yang menyambar ke puluhan kios lain. Ratusan pedagang di Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi panik saat api berkobar menghanguskan sejumlah kios. Kebakaran terjadi pagi tadi sekitar pukul 8 pagi saat banyak masyarakat dan pedagang tengah beraktivitas. Dengan alat seadanya, warga berusaha memadamkan api. Sementara warga lainnya melaporkan peristiwa tersebut ke petugas damkar. Dari keterangan warga, api diduga muncul pertama kali dari sebuah ruko 2 lantai. Meski demikian, petugas belum memastikan penyebab pasti peristiwa kebakaran ini. Puluhan tim pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Pemirsa, puluhan orang terluka dan lebih dari 2.000 bangunan rusak ringan hingga berat akibat gempa magnitudo 4,9 di Kabupaten Bandung Rabu kemarin. Sementara lebih dari 700 orang mengungsi ke tenda-tenda yang dibangun BPBD. CCTV merekam detik-detik gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bandung Rabu kemarin. Kuatnya getaran membuat barang-barang berjatuhan. Penghuni bangunan panik saat mendengar suara gemuruh dan lari keluar menyelamatkan diri. Gempa, hancur. Gempa bumi magnitudo 4,9 berpusat di Kabupaten Bandung dirasakan cukup kuat di Bandung Raya dan Garut. BMKG menyebut gempa kedalaman dangkal akibat pergeseran sesar Garut Selatan. Wilayah terparah di Desa Kertasari, Kabupaten Bandung, dan Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi, Garut. Data BPBD terakhir hingga pukul 00 tadi malam, tercatat lebih dari 2.000 rumah rusak di Kabupaten Bandung, 500 diantaranya rusak berat. Kerusakan bangunan juga terjadi di Kabupaten Garut, Bandung Barat, Cimahi, Purwakarta, dan Kabupaten Bogor, termasuk bangunan fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, dan sekolah. Sementara 1 orang meninggal dunia dan 78 orang luka-luka, lebih dari 700 orang mengungsi. Para pengungsi menempati tenda-tenda BPBD di 4 lokasi, namun banyak pula warga yang membuat tenda seadanya dari terpal dibangun di pinggir jalan Ciberem, Kertasari. Karena memang takut. Masih trauma, masih ada gempa susulan. Barusan juga Pak, barusan juga ada susulan lagi. Masih ada. Para pengungsi mengaku belum pulang ke rumah khawatir dengan adanya gempa susulan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Dampak gempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat lebih dari 2.000 rumah rusak, termasuk sekitar 500 rumah rusak berat. Dan sudah ada rekan Yuan Pangestu di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, salah satu lokasi yang terparah terdampak gempa. Selamat siang Yuan, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, siang Raisa dan juga pemirsa, dapat saya laporkan langsung dari kawasan Kertasari, di mana lokasi ini merupakan pusat dari gempa 5 magnitudo yang kemarin mengguncang Kabupaten Bandung. Seperti itu, Raisa. Hingga saat ini dapat dilihat di belakang saya ada petugas sedang melakukan proses evakuasi barang-barang berharga milik korban gempa, di mana di dalam rumah tersebut masih ada tersimpan seperti berkas-berkas berharga, terus pakaian milik keluarga, hingga ada mobil milik keluarga yang sudah berhasil dievakuasi oleh petugas dengan cara manual. Petugas sendiri mengaku merasa kesulitan karena peralatan yang ada di lokasi hingga saat ini masih kurang, seperti jongket, palu, dan sebagainya. Seperti itu, Raisa. Ya, lalu kerusakan di sana seperti apa kira-kira dan berapa wilayah yang terdampak? Hingga saat ini kerusakan yang terjadi di daerah Kertasari ini cukup parah, mengingat gempa terjadi kemarin pada hari kemarin. Ini pusatnya di tempat saya berada saat ini. Kerusakan sendiri yang dialami rumah warga itu cukup parah, dari mulai atap rusuh hingga ada yang hampir sebagian rumahnya rata dengan tanah. Demikian, Risa. Ya, ada berapa lokasi pengungsian dan bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Hingga saat ini ada
2 lokasi pengungsian di lapangan sepak bola di Kecamatan Kertasari telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Seluruh warga telah menempati lokasi pengungsian, namun hingga saat ini tenda-tenda pengungsian dari pihak pemerintah sendiri masih dirasa kurang bagi warga korban gempa. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Yon Pangestu, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sempat menunda jadwal perjalanan akibat gempa di Kabupaten Bandung, kereta cepat Wush saat ini sudah kembali beroperasi sesuai jadwal keberangkatan. Setelah sempat membatalkan perjalanannya, manajemen kereta cepat Wush kembali melakukan pelayanan relasi Halim Jakarta hingga Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat maupun sebaliknya. Sejumlah penumpang yang sempat melakukan penundaan perjalanan mengganti jadwal keberangkatan dari pukul 3 sore hingga 9 malam dari stasiun KCIC Halim Jakarta. Penundaan perjalanan kereta Wush karena lokasi gempa berdekatan dengan jalur kereta cepat. Pemirsa, meski terjadi gempa berulang kali, BMKG memastikan kejadian ini tidak terkait megatrust. Megatrust berada di selatan Jawa akibat pertemuan lempeng tektonik. Sedangkan gempa tadi pagi akibat pergerakan sesar aktif. Sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ada 28 kali gempa susulan dengan magnitudo maksimum 3,6 magnitudonya. Ya, untuk gempa tadi pagi tidak ada kaitannya dengan megatrust ya. Jadi megatrust itu sendiri berada di selatan Jawa, kalau kita lihat di sini, itu akibat pertemuan lempeng tektonik. Sedangkan yang gempa pagi tadi yang terjadi itu akibat pergerakan sesar aktif ya, atau sesar di darat. Gitu. Diterjang angin kencang, tenda acara Pemda Cianjur, Jawa Barat porak-poranda. Seorang warga luka diduga tertimpa tiang dari tenda. Sementara di Aceh, angin kencang merusak venue cabang olahraga Panca Tebing PON. Pertandingan terpaksa kembali ditunda. Angin kencang memporak-porandakan sejumlah tenda acara Dewan Kerajinan Nasional Daerah di kawasan Taman Alun-Alun Cianjur, Jawa Barat. Warga yang berada di lokasi sempat panik berupaya menyelamatkan diri. Angin kencang tiba-tiba terjadi usai acara pembukaan menyapu sejumlah tenda hingga berterbangan. Tubuhnya ini juga beres. Akibat kejadian ini seorang warga terluka tertimpa tiang tenda dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Diterjang angin kencang, venue cabang olahraga Panca Tebing di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh hancur porak-poranda. Akibatnya sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas Panca Tebing rusak, sementara para atlet dan ofisial menyelamatkan diri. Pertandingan pun terpaksa ditunda kembali, panitia dan pengurus menjadwalkan ulang pertandingan. Sempat takut nggak? Was-was nggak? Sempat sih, karena kirain soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang gitu. Sebelumnya cuaca buruk dan angin kencang juga telah menunda pertandingan pertama. Sementara cabang olahraga terbang layang di Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara juga kembali ditunda akibat cuaca buruk. Pertandingan yang diagendakan selesai hari ini terpaksa dijadwal ulang, namun karena cabang terbang layang PON ditutup hari ini, maka beberapa jenis kategori lomba terpaksa dibatalkan. Dari Banda Aceh dan Lok Sumawe, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jangan biarkan anak Anda bermain di luar rumah sendirian. Bocah SD hilang di Kalideres, Jakarta Barat sejak 3 hari lalu. CCTV merekam saat korban pergi dari rumah. 4 hari sudah, Angel Kirana Amelia Nuhampun, siswi kelas 6 SD di Kalideres, Jakarta Barat dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Dari rekaman CCTV terlihat Angel sempat mampir di toko kelontong dekat rumahnya. Mencari keberadaan Angel, sang ayah sempat menyusuri jalan yang dilalui anaknya. Sebelum hilang, Angel sempat berkomunikasi dengan Novi temannya terkait rencana kepergiannya ke Kota Tua untuk menemui seseorang.
mana, daerah apartemen gitu. Mereka masih berkomunikasi sama security dari apartemen ini untuk menanyakan, katanya, Pak mau ke Alas 2 lewat mana ya, di mana ya, begitu. Keluarga melaporkan kasus ini ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat dan berharap Angel bisa pulang dalam keadaan selamat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kita ke kasus perundungan di PPDS Undip Semarang, pemirsa. Ibu dari Dr. Aulia Risma Lestari menangis histeris dan berharap ada keadilan dalam kematian putrinya. Bukti adanya perundungan dan pemerasan senilai 225 juta rupiah telah diberikan ke penyidik Polda Jawa Tengah. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak, punggungnya sakit, Pak. Hati Nusmatun Malinah, ibu dari Dr. Aulia Risma Lestari, hancur. Wanita ini menangis kehilangan anak, korban perundungan dan pemerasan hingga bunuh diri serta sang suami yang sakit karena memikirkan kematian Dr. Aulia. Nuswatun mengaku mengirimkan uang total 25 juta rupiah setiap bulan selama anaknya mengikuti PPDS di Undip Semarang, termasuk untuk keperluan senior hingga angkatannya. Mengirimkan kepada almarhum, kemudian almarhumah lainnya semua itu ada semua di rekening koran, di rekening koran sudah saya sampaikan ke saya laporan. Tim penyidik Polda Jawa Tengah terus mengumpulkan bukti perundungan dan memeriksa 34 saksi. Dr. Aulia Risma Lestari mengakhiri hidup di kamar kos karena kasus perundungan yang dilakukan seniornya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, Basarnas Kendari mengevakuasi 127 penumpang kapal motor Mekar Teratai yang karam di perairan Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Ratusan penumpang terombang-ambing selama lebih dari 4 jam. Ratusan penumpang KM Mekar Teratai dievakuasi tim SAR gabungan Kendari memakai kapal KN Pacitan milik Basarnas ke pelabuhan Bungku Toko, Kendari. Evakuasi berlangsung dramatis ketika pria lansia terpaksa digendong dari dek karena tak sanggup berjalan. Penumpang ini kemudian ditandu keluar dari kapal. Evakuasi dilakukan hati-hati karena banyak penumpang balita dan lansia. Dan ada satu korban yang sementara dibantu dengan pandu basket ya karena tidak bisa berjalan. Jadi 127 orang, semua seluruh penumpang dalam keadaan selamat. 127 penumpang dan 12 ABK berlayar dengan KM Mekar Teratai dari Wakatobi menuju Kendari. Kapal karam usai menabrak karang di perairan Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Penyebab kecelakaan kapal masih diselidiki KSOP Kendari. Dalam pemeriksaan, mungkin kita ada penyidikan besok, kita mulai penyidikan dari KSOP sendiri akan melakukan penyidikan, pemeriksaan ke nakoda dan KM. Di situ kita bisa tahu apa. Seluruh penumpang selamat dijemput keluarga mereka di pelabuhan Bungku Toko. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Para Bacagub dan Bacawagub Jawa Tengah menjalankan safari politiknya sebelum penetapan pasangan calon dan memasuki masa kampanye. Ahmad Lutfi Tachiasin temui ribuan petani bawang di Brebes. Sementara Andika Perkasa, Hendra Prihadi meminta dukungan terhadap ribuan massa kader dan pengurus PDIP Batang. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tachiasin menemui ribuan petani bawang merah yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo Gibran atau Progib Brebes di salah satu gudang bawang merah. Ahmad Lutfi menyebut Presiden Joko Widodo menitipkan pesan jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah agar membawa nasib petani lebih baik. Ahmad Lutfi juga berjanji untuk mengakomodir keluhan para petani saat harga bawang merah jatuh dan pupuk susah didapat. Pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus ini optimis akan menang di Kabupaten Brebes meski wilayah tersebut merupakan kandang banteng.
Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi meminta dukungan terhadap ribuan massa kader dan pengurus PDIP Batang saat menghadiri rapat kerja khusus untuk pemenangan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, juga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang. Massa menyambut antusias dan heboh kedatangan mantan Panglima TNI yang dijuluki Rambo ini. Berbagai yel-yel penyemangat juga jargon pemenangan dikumandangkan oleh simpatisan yang hadir di Gor Abirawa Batang. Andika Perkasa menyebut sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Terkait janji politik dan target pembangunan Jawa Tengah, keduanya mengaku masih menyempurnakan visi misi, namun memastikan akan melakukan berbagai terobosan agar masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Dari Brebes dan Batang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang istri melabrak suaminya bersama wanita yang diduga selingkuhan. Namun sang istri justru dianiaya oleh selingkuhan suaminya. Mirisnya, pengadilan memvonis bebas dan menyatakan wanita tersebut tidak bersalah. Keributan ini terjadi saat seorang istri melabrak suaminya diduga selingkuh di salah satu rumah di Desa Tasikmalaya, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Sang istri sempat mengalami penganiayaan. Sang suami berupaya meredam, namun akibat emosi dari istri dan terduga pelaku membuat keributan sulit dihentikan. Korban telah melaporkan kasus ini dan sempat menjalani sidang. Namun pengadilan justru menyatakan pelaku tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Sementara anak terduga pelaku yang juga melakukan penganiayaan divonis percobaan kurungan 3 bulan penjara. Kami sangat kecewa dengan keputusan para hakim. Semoga hakim diberikan hidayah, dan ada keadilan yang nantinya benar-benar ditegakkan, yang tidak membela sepihak. Korban mengaku kecewa dan hanya bisa pasrah dengan keputusan hakim yang dianggap tidak adil. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Mendadak viral, susu ikan yang disebut sebagai pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Gibran masih menjadi perbincangan. Reza Helmi akan mengajak Anda melihat proses pembuatan susu ikan. Berikut liputannya. Sepekan belakangan, susu ikan masih menjadi perbincangan di masyarakat. Terlebih susu ikan disebut akan masuk dalam program makan bergizi gratis. Kali ini saya di Indramayu untuk melihat bagaimana proses dari ikan yang akan diolah menjadi susu. Perjalanan ikan menjadi susu ikan panjang prosesnya. Dimulai dari ikan segar yang dibawa nelayan, yaitu ikan selar dan ikan pete yang terdapat banyak di Indramayu. Ikan akan diperiksa sampelnya untuk memastikan kualitasnya, lalu ikan yang terstandar akan digiling. Setelah itu, ikan masuk dalam proses hidrolisat yang mengubah daging ikan menjadi cairan protein dan terpisah dengan tulangnya. Cairan akan disemprot dengan suhu tinggi hingga menjadi bubuk. Bubuk inilah yang disebut hidrolisat protein ikan atau HPI. Tak hanya menjadi susu ikan, bubuk HPI juga bisa digunakan untuk berbagai makanan, termasuk kue sebagai penambah protein. Untuk menjadi susu ikan, bubuk HPI dicampur dengan krimer, gula, hingga perasa dengan mesin mixer. Dan susu ikan siap diedarkan. Lalu bagaimana dengan rasanya? Rasa amis atau rasa khas dari ikannya masih ada, tapi memang stroberinya lebih kuat. Dan ini saya rasa lebih ringan dibandingkan dengan susu sapi. Kalau misalnya Anda tidak tahu bahwa ini dibuat dari ikan, saya rasa Anda nggak bisa bedainnya. Tersedia dalam rasa coklat dan stroberi, susu ikan menggunakan gula dan krimer untuk menghilangkan rasa dan aroma amis dari ikan. Jadi kalau saya baca dari informasi nilai gizinya, ternyata kandungannya cukup banyak. Di sini ada protein, kalsium, DHA, omega 3, omega 6, cukup lengkap. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, kenapa jumlah gulanya justru malah lebih tinggi dibandingkan dengan protein? Saat ini juga memang ada permintaan untuk lebih diturunkan lagi. Nah, itu untuk lebih diturunkan lagi, kita coba mengembangkan juga dengan penggunaan gula alami lain. Seperti misalnya contohnya stevia, gitu ya, seperti itu. Setiap harinya pabrik ini bisa menghasilkan 2.000 dus susu ikan dengan proses yang masih manual. Proses pembuatannya juga cepat, hanya butuh 12 jam dari daging ikan menjadi susu bubuk siap edar.
Ya, dengan satu industri HPI kapasitas 30 ton per bulan, ini kita bisa mengcover ya untuk kebutuhan susu ikan dalam kemasan 120 ml itu adalah untuk 169.000 anak sekolah. Hingga saat ini susu ikan belum diakui secara resmi sebagai pengganti susu sapi dalam program makan siang bergizi. Susu ikan hanya sebagai alternatif pengayaan nutrisi, bukan pengganti susu sapi. Dari Indramayu dan Bekasi, Jawa Barat, Reza Helmi Hoirudin, Ainus melaporkan. Pemirsa, DPR akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Kementerian Negara dalam rapat paripurna pagi ini. Salah satu poin dalam undang-undang tersebut adalah memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menentukan jumlah kementerian. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Frederick Paulus dan Rahmat Gobel. Rapat dinyatakan quorum, dihadiri 48 anggota DPR dan 260 orang hadir dari jauh. Salah satu agenda rapat paripurna adalah pengesahan RUU Kementerian Negara. Ada 3 pasal krusial dalam undang-undang tersebut. Salah satunya, Presiden boleh menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Tidak lagi dibatasi hanya 34 kementerian seperti undang-undang sebelumnya. RUU Kementerian Negara juga memuat pasal pembentukan kementerian tersendiri. Pengesahan RUU tersebut membuat pemerintahan Prabowo Gibran leluasa mengangkat menteri dalam jumlah lebih dari 34. Dengan restu dari DPR, formasi Kabinet Prabowo Gibran kini tidak lagi dibatasi hanya 34. Formasi Kabinet pun mulai diutak-atik, mulai dari jumlah kementerian, nama-nama menteri, hingga berapa jatah kursi menteri untuk tiap partai politik pendukung. Kabinet pemerintahan baru Prabowo Gibran segera diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2024. Meski belum final, nama-nama yang akan mengisi posisi di Kabinet Prabowo Gibran makin kencang diperbincangkan. Belum ada nama-nama pasti yang akan mengisi jabatan menteri, namun jumlahnya dikabarkan mencapai 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari formasi Kabinet Jokowi saat ini, 34 kementerian. Selain dari kalangan profesional, bukan rahasia kalau kursi menteri juga dibagi-bagi untuk parpol koalisi, terutama untuk ketua umumnya. Di era Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendapat kursi Menteri SDM digeser dari posisi Menteri Investasi. Mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga ditunjuk jadi Menko Perekonomian. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditunjuk jadi Menteri Perdagangan, sementara kursi Menteri Pertahanan diberikan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jatah kursi menteri juga diberikan ke Ketum P3 Soeharto Mono Arfa sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk jadi Menteri ATR BPN. Periode pertama pemerintahan Jokowi juga menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menaker. Ya, meski Prabowo menyebut ingin lebih banyak kalangan profesional di kabinetnya, tapi bagi-bagi jatah kursi menteri dari kalangan parpol memang lazim terjadi. Meski tidak terang-terangan, bukan rahasia, jika parpol koalisi tentu lobi sana-sini untuk mengincar kursi menteri. Nah, soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif Presiden. Susunan kabinet masih dalam formulasi dan akan difinalisasi sepekan sebelum pelantikan Presiden dan Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ada yang berbeda di sepanjang Kanal Pajer Timur, Jakarta Timur. Lokasi ini menjadi tempat mengamen live streaming sejumlah TikTokers. Mereka memanfaatkan platform media sosial TikTok untuk berburu cuan. Kawasan banjir Kanal Timur kini tak hanya menjadi primadona untuk warga berolahraga. Sekelompok anak muda memanfaatkan kerindangan pohon untuk live streaming TikTok. Tak hanya melontarkan candaan mengundang gelak tawa, di sela live streaming TikTokers juga menyapa penonton sambil bernyanyi. Ada juga TikTokers yang asik berjoget. Kita tuh merasa nyaman gitu. Sejuk ya? Sejuk, nyaman, dan juga feel-nya itu kayak orang luar katanya. Kalau saya sih justru Pak, nyanyi sambil ngelawak, kadang-kadang bacaan typing, bacaan komentar, kadang-kadang komentar saya bikin jokes gitu. Ala-ala komika gitu Mbak, ala-ala stand up gitu.
karena menurutku ini tuh bagus banget. Kita punya HP, modal kuota, punya peralatan live streaming yang mumpuni, kita bisa menghibur orang dimanapun gitu. Kalau di sini sih itu udah pasti naik banget Kak dari viewers karena mungkin backgroundnya tuh enak gitu ya, di belakang pohon-pohon pinusnya tuh kayak enak aja dilihatnya, masuk kamera pun enak. Kehadiran TikTokers di kawasan BKT ini menjadi hiburan tersendiri untuk warga. Kawasan Banjir Kanal Timur menjadi pilihan para TikTokers melakukan live streaming karena lokasi asri dan sejuk. Meski menggelar live streaming hingga pukul 12 siang, para TikTokers ini tak khawatir terpapar polusi ataupun sinar UV berlebihan. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Dias Iriawan, iNews melaporkan. Jazz Traffic Festival kembali digelar di Surabaya. Beragam musisi akan meramaikan festival musik yang tahun ini menggunakan kecerdasan buatan di panggungnya. Jazz Traffic Festival ke-11 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain menggunakan panggung berteknologi AI, musisi yang hadir seperti Kahitna, Vina Panduwinata, hingga Berry Likumahua. Beberapa musisi akan membuat kejutan untuk penonton dengan lagu-lagu bernuansa jazz yang lebih menarik. Jadi tahun ini akan bawakan beberapa lagu dari The Rollies, special di The Jazz Traffic. Meskipun bernama Festival Musik Jazz, namun berbagai genre juga ditampilkan di sini. Yang pasti nanti dengan beberapa genre yang ada jazz sendiri. Jazz Traffic Festival digelar selama 2 hari di Grand City Mall Surabaya. Ada 4 panggung yang disiapkan dengan tampilan menarik untuk penonton. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar iNews siang hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Dan untuk menutup jumpa kita siang ini, kami hadirkan informasi lautan sampah terpanjang 200 meter memenuhi saluran air di Mamuju, Sulawesi Barat. Saya Raisa Nadia undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Permukiman warga di Jalan Mancirinai, Kota Mamuju, Sulawesi Barat tampak kumuh. Tercium bau tak sedap karena saluran air tertutup lautan sampah sejak beberapa bulan terakhir. Sebagian besar sampah, botol plastik sulit terurai, menyumbat saluran sepanjang 200 meter. Air tampak berwarna hijau kehitaman berubah menjadi sarang nyamuk. Lautan sampah berasal dari sampah kiriman selama musim hujan. Sampah tidak diangkut petugas kebersihan, dibiarkan menggunung menutupi saluran air. Akibatnya, kawasan ini mudah terendam banjir. Sudah lama, sudah dibersihkan, kasihan bersih beberapa hari. Banjir lagi, naik lagi. Ya, kesini semua lagi sampah. Sampah kiriman di? Iya, sampah kiriman dari dalam. Dia sudah, ya terkadang juga sekitar sini juga biasa ada turun juga sampahnya kalau tidak nambah. Lautan sampah di tengah permukiman warga berdampak pada kesehatan warga dan merusak lingkungan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ferdi, iNews melaporkan.